rupiah untuk 2 orang pemenang. Tentunya dengan yang bertanya, dan pertanyaannya itu sangat menarik sekali tentunya. Oke, sambil menunggu pembicara kita hadir, yaitu Ibu Elia Daryati R, MSI Psikologi, dan Bapak Dudi Rustan di MIKOM. Kita juga menunggu para peserta yang hadir pada webinar kali ini. Oke, sebelum kita memulai seminar pada hari ini, saya juga akan membacakan tata tertib pada seminar kali ini. Untuk teman-teman semuanya yang telat hadir atau telat untuk masuk Zoom ini, kami masih membuka Zoom ini. Kami membuka Zoom ini kepada teman-teman semuanya, walaupun teman-teman telat hadir, dan juga untuk teman-teman diharapkan tidak keluar dari Zoom ini. Selanjutnya, ada tata tertib untuk bertanya kepada para narasumber kita nanti, yaitu dengan teman-teman semuanya bisa ajukan di kolom komen atau raise hand tersebut. Nanti tim kami akan mencatat pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, baik. Saya mau mendengar suara teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Boleh Halo, selamat dinyalakan siang. mikrofonnya agar saya bisa mendengar Halo. suara teman-teman semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Halo. Oke, saya sudah ada Bella Mardiani, Eka Puspitasari, Duli Noviansa, ada Arif Umar, Hafizia, Nurisma Khairunisa, Afifah, Leli. Oke, sudah banyak yang hadir tentunya pada acara hari ini. Tapi tujuh para narasumber kita hadir untuk memberikan materi tentunya dengan temanya yang sudah teman-teman ketahui, yaitu mencegah mental lockdown. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan memberitahu juga kepada teman-teman semuanya kenapa alasannya kami membuat webinar ini adalah untuk salah satu memenuhi tugas mata kuliah di kampus Politeknik Al-Fatihah Bandung, yaitu PR campaign tentunya di sana, dan kami juga memilih menggunakan media atau membuat tema mental lockdown itu karena sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu sedang dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kita itu merasa kurang lebih terganggu dengan adanya kehidupan baru atau aktivitas baru saat ini. Jadi kami memilih untuk mental lockdown supaya teman-teman semua yang ada di rumah, di sini ada dari daerah mana saja, kalau boleh tahu? Dari Subang. Oh, dari Subang. Dari Bandung ada? Garut hadir, Garut. Garut hadir. Pancekek hadir. Dari Dan Sumedang. kebanyakan yang hadir Pangalengan. ada dari daerah Jawa Barat ya. Dan sekarang Jawa Barat telah melakukan PSBB di hampir seluruh wilayah Jawa Barat tentunya ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini tentunya. Baik, saya akan coba melihat apakah narasumber kita sudah hadir, sudah datang pada live hari ini.
Oke, baik. Oke, baik teman-teman semuanya, Ibu Elia dan Bapak Dudi akan segera memasuki Zoom ini. Jadi boleh teman-teman semuanya mengaktifkan voice-nya dan videonya agar saya bisa melihat dan Ibu Elia melihat bagaimana wajah teman-teman semuanya dari mana saja yang hadir pada hari ini. Seperti itu. Baik, halo apa kabar teman-teman semua yang sudah hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Kebetulan hari ini hari Jumat, hari penuh berkah untuk kita semuanya. Kita akan sebentar lagi mengadakan seminar ini. Kita sudah menunggu Ibu dan Bapak pembicara atau narasumber yang akan hadir dalam seminar kali ini. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke acara inti yang pertama, itu saya menghimbau juga kepada teman-teman semuanya, siapkan pertanyaan sebagus mungkin, karena akan ada 2 orang pemenang untuk memenangkan pulsa senilai Rp50.000. Jadi masing-masing akan mendapatkan pulsa Rp50.000. Oke, selanjutnya teman-teman semua juga kita yang ada di sini yang hadir pada kali ini akan mendapatkan email teman-teman masing-masing. Jadi untuk alamat emailnya silahkan jangan sampai ada yang salah namanya nanti
sertifikatnya tidak akan tersampaikan. Seperti itu. Baik, saya sudah melihat apakah Ibu Elia sudah hadir pada hari ini. Oke, Pak Dudi sudah hadir. Pak Dudi boleh dinyalakan mikrofonnya. Operator, Pak Dudi boleh dinyalakan mikrofonnya. Udah, Din, udah. Oke, Pak Dudi. Halo Pak Dudi, apa kabar Pak Dudi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali, Pak. Bagaimana Pak kabarnya di tengah pandemi saat ini? Ya, diam di rumah aja. Seperti Di rumah himbauan aja ya, Pak ya? pemerintah. Karena hampir Ini sebagian seluruh gambar Jawa saya Barat ada ya, Pak nggak? ya, kita melaksanakan PSBB secara Iya. beruntun atau beraturan. Seperti itu. Tidak ada gambarnya, Pak Dudi. Nggak ada, bentar. Oke. Pak Sangat Dudi terlihat boleh jelas dinyalakan? sekarang. Udah? Boleh dinyalakan videonya? Udah? Oh, sudah. Udah, ini Baik. udah. Sangat jelas sekarang. Oh iya. Kumaha damang Pamardia? Alhamdulillah saya, Pak. Sehat, Pak. Tuju di mana ya teh? Di rumah saja. Oh iya. Oke, sekarang kita menunggu datang Ibu Elia Daryati. Oke, baik Pak Dudi. Oke, sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya dan selamat bergabung bersama seminar kami, yaitu seminar webinar mencegah mental lockdown di tengah pandemi saat ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Din Wahyudin. Saya akan memandu acara kali ini sampai dengan selesai, yaitu kami sudah kedatangan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dudi Rustandi. Halo Pak Dudi. Oke, Pak Dudi bisa mendengar saya Pak Dudi? Halo, Assalamualaikum. Oke, Pak Dudi. Oke, Pak Dudi bagaimana nih Pak Dudi melihat kondisi saat ini dengan apa namanya kita diharuskan untuk stay di rumah di kacamata orang-orang komunikasi nih Pak Dudi? Ya sebetulnya kalau saya sendiri sih lebih menikmati ya. Walaupun kalau misalnya terlalu banyak kita mengakses media, banyak di antara teman-teman kita yang merasa cemas gitu ya, merasa mendesu, masa depan suram. Karena memang faktanya sekarang sudah berapa ratus ribu para pekerja di Jawa Barat khususnya itu yang sudah di PHK. Ini kan fakta ya. Sehingga hal-hal yang seperti ini bisa jadi energinya juga nyampe juga ke kita. Kita menjadi cemas, kita menjadi apa ya? Ya kalau dalam judul ini kan mental kita jadi lockdown gitu ya. Betul, Pak. Mental kita juga menjadi terpenjara gitu ya. Udah di rumah, nggak ada kegiatan, ya misalkan merasa masa depan suram, ya udahlah. Bisa jadi stres, tertekan gitu ya. Sementara penghasilan juga tidak ada misalkan ya. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya nyata ya. Oke, saya sudah melihat Ibu Elia sudah hadir. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Oke, Alhamdulillah Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat, Jen. Apa kabar Alhamdulillah semua? sehat ya Bu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan langsung saja memulai pembicara yang pertama, yaitu adalah Ibu Elia Daryati, MSIC, yang akan menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita di tengah wabah pandemi saat ini. Benar begitu, Bu? Betul. Betul sekali. Ibu mau saya tampilkan untuk screen record, apa namanya, untuk share screen-nya, Bu? PowerPoint-nya? Boleh, boleh. Biar yang lain juga bisa lihat ya. Ya, betul. Oke, boleh operator untuk men-share screen dari Ibu Elia? Oke. Ya,
Ini dimulai atau gimana? Boleh Ibu, silakan dimulai Ibu. Ya, alhamdulillah ya siang ini kita tetap dalam keadaan segar dan sehat ya. Bagaimana para peserta? Apa masih sahur, sehat dan segar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan hari ini Ibu memang masih saya sahur. diminta oleh panitia untuk membahas mengenai di situnya sih mental lockdown, tapi saya lebih senang untuk bicara tentang mental health gitu ya dalam menghadapi kondisi lockdown di masa pandemi. Agar apa? Agar kita tetap selalu punya spirit untuk bisa bangkit dalam kondisi apapun. Oke. Ya. Diterusinnya saya sendiri ya, operatornya. Ini bisa terus. Nah, jadi intinya adalah dalam kondisi apapun, seseorang itu pada dasarnya harus memiliki satu kemampuan untuk menyesuaikan diri. Karena apa? Pada kenyataannya kan kita nggak pernah memilih sebuah kondisi yang tiba-tiba mungkin berubah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak terpikir bahwa seperti kondisi corona sekarang, itu COVID ini, kan tiba-tiba rasanya masih di Wuhan jauh ke Indonesia mah gitu ya. Ketika cerita di Wuhan ini dan itu, nggak mungkin datang ke Indonesia. Tapi sekarang justru ketika di sana mereda, kita yang meninggi gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang paling penting adalah bagaimana kita itu, setiap diri itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan satu proses penyelesaian diri. Next. Ya, diterusin itu slide-nya. Nah, orang yang tidak bisa mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan gagal dalam menghadapi hidupnya. Termasuk kondisi corona ini. Jadi ketika kita gagal, sebenarnya pasti semua juga mengalami gagap sejenak, atau mungkin masih sampai hari ini masih tergagap-gagap gitu ya. Saya sebagai dosen misalnya, gagap banget ketika tiba-tiba harus mengajar online. Bagaimana bisa transfer knowledge tanpa ketemu, bahkan kadang-kadang melalui WA group saja, tapi bagaimana yang namanya ilmu bisa nyampe dan terjadi perubahan perilaku, itu tidak mudah. Awalnya seperti trial and error, tapi lama-lama kita dengan waktu mulai belajar beradaptasi. Bukan cuma dosennya, tapi juga mahasiswa beradaptasi. Semua beradaptasi. Nah, jadi pertama keywordnya itu adalah adaptasi, adjustment. Nah, kalau gagal, itu yang akan adanya di mental breakdown. Atau kata judul panitia, mental lockdown. Gitu ya. Oke, next. Ya, oke, berikutnya. Ini harus cepat ya. Jadi manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Bagaimana kita yang selalu berinteraksi, tiba-tiba diputus interaksinya. Akhirnya apa? Tanpa kondisi mengharuskan lewat teknologi. Buktinya dengan apa yang dilakukan sekarang. Saya biasanya kan kalau ceramah live. Nah sekarang gimana sih feel saya bisa nyambung ke batin pemirsa gitu ya, untuk menyampaikan satu materi gitu ya. Ya, Bu, kita melakukan terobosan baru ya Bu ya. Iya, gitu kan, bagaimana menyampulkan chemistry gitu dalam screen seperti ini. Oke, berikutnya. Oke, nah di masa pandemi ini banyak sekali orang menjadi stres. Iya enggak? Stres banget. Betul sekali Bu. Terlebih lagi mahasiswa dan orang tua ya Bu ya. Ya semualah itu yang tadi Pak Dudi katakan, yang dari sektor ekonomi, dari mana semua terdampak ya. Pengusaha, sosial, seluruhnya ya. Nah, kondisi stres itu, apa yang disebut dengan stres adalah kondisi strain akibat ada sesuatu wujud peristiwa. Nah, ini wujud peristiwanya kalau virus kan goib, tidak tampak, tapi efeknya tuh terasa dan sangat mendunia gitu ya. Nah, otomatis itu bisa menciptakan stres tersendiri. Ya, next. Oke. Ya.
ini, nah, apa saja yang terdampak di masa pandemi? Tadi, sosial terdampak nggak? Dampak sangat terdampak. Sangat terdampak. Ekonomi. Sangat terdampak. Itu paling kerasa, Bu. Kemana-mana itu menjalar. Menjalar ya. Psikologis. Oh, pasti itu nomor 1. Nomor 1 gitu ya. Ya. Tapi selain yang terdampak negatif, ada yang terdampak positif nggak sebetulnya? Ada sebetulnya, Bu. Kita jadi bisa lebih lama di rumah, bisa meluangkan waktu bersama keluarga, Bu. Bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Alam menjadi lebih seimbang, rehat sejenak. Langit menjadi lebih biru, SS di kutub-kutub selatan mulai kutub-kutub selatan dan utara mulai terbentuk lagi, guys. Nah, sebetulnya ada positifnya, tapi banyak hal sebenarnya karena yang pelakunya manusia, yang kenanya baiknya berjuta-juta manusia, tentu manusia sebagai human mengalami dampak yang sangat tidak mudah dalam hal ini. Oke, next. Ya. Oke, baik operator, next. Next. Ya bisa ya. Nah, jadi ini dilewat aja ya, ada stres, ada tekanannya, ada pemicu stres, stresornya, reaksi terhadap stres, respon kita. Jadi stresornya di sini COVID. Stres responnya adalah kita yang berdampak secara psikologis ya. Terus. Nah, stresor itu bisa bersifat subjektif karena kita yang mengalaminya. Ketika orang enggak, buat saya masalah corona enggak masalah lah, itu mah konspirasi aja, misalnya gitu kan. Sekarang lagi musim gitu ya. Buat saya masalah. Banyak sekali konspirasi-konspirasi yang dimunculkan oleh YouTuber-YouTuber di media sosial. Nah, tergantung juga stresornya pemaknaan. Ini kan masalah di persepsi. Nah, stresor yang dapat dikendalikan bisa berdampak positif, jadi lebih produktif nanti. Nah, kita memilih yang mana? Memang stresor bisa bersifat subjektif, pemaknaan sekaligus juga produktif. Next. Untuk itu maka ada 3 elemen kunci yang berpengaruh pada derajat kekuatan mental kita terhadap tekanan hidup yang silih berganti. 1, your perception. 2, your locus of control. Dan ketiga adalah level spiritualitas. Persepsi kita seperti apa, kontrol diri kita seperti apa, spiritualitas kita seperti apa. Ini yang akan membuat daya lenting dan daya lentur ketika menghadapi satu kondisi yang unpredictable, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Oke, next. Ya, nah, musuh yang seolah-olah tidak nyata namun berdampak nyata, ya ini, si virus mahkota ini. Virusnya cantik nggak? Cantik. Bu. Cantik tapi penuh dengan jebakan. Betul. Menipu ya, Bu ya? Jebakan yang mematikan ya ini ya, si cantik mahkota ini. Ya, berikutnya. Ya, dicepetin. Nah, di sini intinya bagaimana mental health itu dibangun, adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana dia berada. Intinya dia harus adjustment, bisa memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri sehingga bisa menikmati adanya kehidupan, terhindar dari kecemasan, terhindar dari kegelisahan, dan terhindar dari ketidakpuasan. Karena persoalan itu tidak untuk dipertanyakan sejenak. Ujungnya tetap aja, hadapi, hayati, nikmati, cari sebuah solusi lain. Nah, ini hal-hal yang ujungnya harus kita memang hadapi. Kita menangis atau tidak menangis tidak akan mengubah sebuah situasi, kecuali kita mengubah semuanya melalui adjustment. Proses menyesuaikan diri. Ya, next. Nah, menurut Zakiah Derajat ya, dari gejala gangguan jiwa neurot ya, itu lewat aja ya. Jadi bahwa kesehatan mental itu membuat kita. Nah, kesehatan ini adalah keharmonisan yang sungguh-sungguh ada dalam fungsi jiwa yang punya kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang biasa terjadi dan merasakan secara positif
kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Memang tidak mudah untuk menjadi berbahagia dalam kondisi COVID yang serba pressure ini. Bikin kebahagiaan palsu, ya enggak. Tetap aja kita memang harus mencari satu titik ya. Boleh menangis tapi tidak boleh meratap. Kalau tangisan itu boleh jadi sebuah tangisan kekuatan, kalau ratapan itu boleh jadi satu kondisi yang ujungnya nanti menjadi depresi. Karena kita selalu mempertanyakan persoalan, bukan mencari solusi atas persoalan. Oke, next. Ya. Nah, ini ya, orang yang sehat itu orang yang terhindar dari penyakit jiwa, bisa menyesuaikan diri, ya, memanfaatkan potensi secara maksimal, dan terwujudnya keharmonisan atas fungsi-fungsi jiwa. Ya, next. Ini dicapatin. Oke. Nah, jiwa yang sehat itu ditandai dengan mempunyai kemampuan untuk bertindak secara real, memiliki tujuan hidup yang jelas dan punya konsep diri yang sehat. Koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya dan memiliki regulasi diri dan integrasi kepribadian yang batinnya itu bisa bersifat tenang, ya. Oke. Terus, terus. Nah, untuk itu maka peran agama dalam pemberian kesehatan mental itu menjadi penting. Nah, di antara unsur-unsur penting akan menentukan cara keberadaan nilai-nilai dengan nilai-nilai spiritual. Kalau saya kadang-kadang bilangnya spiritual. Spiritual itu berbeda dengan ritual. Spiritual itu sesuatu, merasakan ada sesuatu yang maha gitu, yang maha mengendalikan, yang membuat kita itu terikat atas satu nilai-nilai yang membuat atas sebuah keyakinan. Ya, jadi peran agama sehingga kita merasa ada sesuatu yang maha di dalam hidup yang menggaransi kepada kita bahwa sesuatu yang fana, yang fana itu selalu berujung waktu. Sesuatu yang fana seperti corona itu selalu berujung waktu, walaupun sekarang kita merasa bahwa corona itu seakan-akan tidak berujung waktu. Oke. Next. Nah, bagaimana kita mempersiapkan mental diri dalam era new normal? Nah, lagi ngehits nih. New normal. Apa sih new normal gitu kan? Oke, next. Nah, yang satu adalah harus jadi mental juara. Mental juara itu adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya dan mampu bangkit atas keterpurukannya. Mungkin kita sama-sama taklukkan si putri mahkota ini ya, dengan apa? Spiritualitas kita untuk bisa menaklukkan. Sehingga kalau kita memang memiliki mental yang kuat, konon imunitas tubuh kita itu menjadi kuat. Ya, mudah-mudahan kita bisa melampaui itu. Oke, next. Kedua, mencari solusi bukan meratapi keadaan dan bangkit. Ya, mungkin sekarang ini masih rebahan, saatnya kita bikin perubahan. Dalam kondisi rebahan, kita buat perubahan. Oke, ya, bangkit. Oke. Berikutnya. Nah, sadari bahwa dunia saat ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia beberapa saat yang lalu. Jadi berbeda pada beberapa saat yang lalu. Bukan saat yang lalu banget. Yang lalu dalam hitungan bulan 2 Maret itu diceritakan atau 3 Maret baru 2 orang. Hari ini udah 16.000 orang di Indonesia yang terdampak. Betapa ribuan persen dalam waktu beberapa bulan. Berarti berapa ribu persen kita harus berubah yang beradaptasi atas satu yang berbeda. Oke. Next. Nah, untuk itu maka menyiapkan diri satu seperti yang tadi adjustment, beradaptasi. Kedua, berinovasi. Ketiga, bersahabat dengan kondisi new normal. Nggak bisa bermusuhan lagi. Ya, berdamai dengan itu, bersahabat. Ya. Kemudian belajar teknologi lebih cepat. Ini yang paling berat buat saya sebagai generasi kolonial. Kalau generasi milenial kan pasti lebih mudah ya. Nah, saya dipaksa dengan kondisi berakselerasi atas ini. Ya. Oke. Next.
Ya, be a smart person. Dalam hal ini kita mungkin mencoba menjadi orang yang smart dalam kondisi yang memang tidak mudah. Oke, next. Aku tahu yang aku mau. Ini juga penting, ya. Sekarang kan kita mau apa? Nggak tahu. Hari ini seperti tidak ada waktu, tidak ada jadwal. Tiba-tiba sore aja, gabut katanya gitu ya. Next, terakhir. Nah, kesimpulannya adalah kesehatan mental dalam kehidupan manusia merupakan masalah yang amat penting karena menyangkut soal kualitas dan kebahagiaan manusia. Tanpa kesehatan yang baik, orang tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Nah, mungkin itu hal-hal yang poin-poinnya penting aja. Nanti kita bahas dalam diskusi, Kang Didin. Oke, baik Ibu. Terima kasih telah menjelaskan bagaimana tadi kita dapat harus bertahan di tengah wabah pandemik ini, dan juga bagaimana caranya kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan new normal. New normal seperti itu. Karena saya melihat pada dasarnya hampir semua kalangan sekarang terdampak dengan adanya COVID-19 ini, Bu, tentunya ya. Oke, Bu, di sini saya mau bertanya nih, Bu. Pertanyaan dari saya terlebih dahulu sebelum ini udah banyak yang ngechat mau nanya ya. Iya, Ibu. Tapi saya mau nyapa dulu ya, boleh nggak? Apa, Bu? Sebelum pertanyaan dibuka, saya pengen nyapa dulu. Jadi, halo pada pemirsa semua, saya ingin nyapa dulu beberapa memang mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal, ya kan? Ada yang dari Politeknik, oke? Ada juga yang dari Politeknik Pengtai, gitu ya? Halo Pengtai. Kemudian ada yang dari teman-teman semua nih, teman-teman di dosen juga, oke. Dan alumni Bu, alumni ada. Alumni ada katanya, oke. Nah, mungkin ini Kang Didin silakan dipandu. Ini apa? Yang mau bertanya udah banyak. Ini chatnya langsung dibaca oleh operator ya? Iya, Ibu. Oke, silakan. Oke, untuk pertanyaan, untuk bertanya itu, jadi teman-teman bisa raise hand supaya saya bisa melihat siapa yang akan bertanya. Nanti saya akan meminta kepada operator untuk membuka voice-nya. Baik, di sini sudah ada Bella Mardiani, Ibu. Baik, operator boleh dibukakan suaranya Bella Mardiani. Oke, silakan Bella. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ya, di sini Bella mau nanya Bu, menurut Ibu Elia sendiri, kan tadi Ibu udah jelaskan tentang banyak dari dampak ya Bu ya yang terjadi akibat pandemi saat ini. Nah, dari dampak ekonomi sendiri, saat ini banyak sekali yang dirugikan, Bu. Saat dirugikan itu, otak kita jadi sangat tertekan dan memaksa logika untuk mati. Ya, Bu, ya, jadi terpaksa mati gitu logikanya. Sehingga lebih mudah menjaga hidup sendiri adalah dengan cara mencuri atau membegal, Bu. Kan sekarang udah banyak banget ya, Bu, ya, kasus-kasus seperti itu. Nah, menurut Ibu, apakah mereka yang memilih untuk melakukan kejahatan termasuk memiliki penyakit jiwa atau tidak? Karena kan mereka tertekan oleh kenyataan saat ini yang mereka tidak bisa apa-apa, Ibu. Jadi ekonomi sendiri mereka tidak punya, jadi susah untuk makan, susah untuk bertahan hidup gitu, Bu. Apakah mereka memiliki penyakit jiwa atau tidak seperti itu? Terima kasih, Bu. Bu, betul. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, deh? Jawab langsung. Boleh, Bu, langsung dijawab. Oke, ya. Baik, Bu. Sini bagaimana, Bu, caranya apakah orang yang melakukan kejahatan termasuk memiliki kesalahan mental atau Bu begitu? Iya, kesehatan mental. Kesehatan mental mengalami. Gini ya, kadang-kadang kesalahan itu sesuatu yang wajar. Tapi tidak semua yang wajar itu benar. Ya kan? Kalau tidak benar, berarti tidak boleh dilakukan. Ya. Nggak apa-apa lah mencuri, dan memang kondisinya memaksa untuk mencuri. Atau nggak bisa seperti itu juga, gitu ya.
masa dengan mencuri karena kondisi bisa untuk itu makanya kenapa tadi dikatakan bahwa yang paling penting itu adjustment. Kan gini, ketika orang mencuri itu kan hilang akal. Apa yang itu berarti kan memang ada masalah di kejiwaan nantinya. Nah, untuk itu sebetulnya kan kalau kita punya silaturahmi, tadi dikatakan salah satunya sehat mental itu adalah secara alamiah kita punya mampu mengikatkan hubungan interpersonal yang cukup baik. Nah, dia bisa cerita, nggak usah gengsi gitu untuk bahwa saya dalam kondisi seperti itu. Dan itu sebenarnya dengan kondisi COVID sekarang itu sebenarnya tingkat kepekaan sosial meningkat nggak sesungguhnya? Meningkat sebetulnya. Maka di situ kalau memang dia sampai mencuri, itu tetap aja dia sakit secara mental. Tidak dibenarkan gitu. Sesuatu yang wajar, tapi tidak semua yang wajar itu benar. Jelas, terima kasih Bu. Bella? Ya, jelas Kang. Terima kasih Kang. Berarti memang itu tidak dibenarkan ya untuk yang seperti itu. Baik, terima kasih. Betul sekali, karena dalam masa pandemi ini mungkin kesulitan ekonomi menjadi hal utama untuk terjadinya kesalahan-kesalahan seperti itu atau seperti pencurian dan lain sebagainya. Tapi itu sangat tidak diindahkan ya Bu ya, melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan. Oke, baik, untuk bisa saya lihat, teman-teman tinggal aktifkan layar videonya. Karena saya sudah tidak bisa menampung lagi chat dari teman-teman, boleh diaktifkan layar videonya. Saya akan melihat di sini dan teman-teman bisa raise hand. Di sini teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Coba teman-teman nanti saya bisa lihat siapa yang akan bertanya selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari Lutfia Adeya. Betul Lutfia Adeya? Oke, tolong operator diaktifkan suaranya Lutfia Adeya. Baik, operator mohon diaktifkan suara dari Lutfia Adeya. Oke, sudah. Baik, Lutfia silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Saya Lutfiana dari Politeknik LP3I. Jadi gini, saya mau tanya, saya tuh salah satu penulis di salah satu platform online. Nah, belakangan ini saya sedang mengkampanyekan tentang love yourself. Jadi banyak pembaca saya itu yang ngerasa kalau mereka tuh mereka jiwanya kosong gitu Bu. Mereka mengaku kalau mereka sekarang melakukan ini stres tanpa alasan gitu. Apalagi setelah pandemi ini. Banyak sekali DM yang masuk ke saya karena mereka merasa kosong dan stres. Saya mau minta saran Bu. Bagaimana cara saya menanggapi DM tersebut agar bisa membantu mereka gitu. Agar mereka mungkin bisa merasa heal gitu loh. Mereka merasa kalau mereka nggak sendiri gitu Bu. Ya. Ya, Ibu juga banyak yang konsultasi masalah depresi segala macam gitu ya, ngechat gitu ya. Jadi memang sih, kan kalau millennials itu kan dunianya gerak gitu ya, biasanya bergerak. Kalau dalam kondisi disuruh gerak banyak kuliah banyaknya malahan rebahan. Tapi begitu disuruh di dalam rumah terus, mereka inginnya keluar. Tapi kondisi sekarang tuh memang luar biasa, membutuhkan daya adaptasi yang sangat luar biasa ya. Dan juga butuh kesabaran yang sangat luar biasa, butuh kematangan yang sangat luar biasa, dan butuh keyakinan yang sangat luar biasa. Ya. Ketika hal-hal tersebut itu hilang atau berkurang, maka daya adaptasi kita dalam menghadapi situasi menjadi lebih berkurang. Nah kan sebetulnya ini ujian untuk daya adaptasi. Ya, kondisi itu tidak berubah, yang berubahnya kan diri. Bagaimana diri itu mengubah persepsi, menguatkan ketahanan diri, menumbuhkan kontrol diri, dan juga dia bisa memaknai
peristiwa di balik sebuah situasi. Nah, ketika orang dalam keadaan kosong gitu, tadi ada 3 hal kan sebetulnya. Yang pertama, your perception, your locus of control, dan your spirituality level. Nah, ini ujian keyakinan juga sebetulnya. Ya apalagi kan sekarang kondisinya itu kan ketika satu menurun, yang tiba-tiba nggak sabar kan sebetulnya, nggak sabar pengen cepat keluar ini, nggak sabar ini semua akan harus segera berakhir. Ketidaksabaran dan ketidakjelasan rentang waktu itu yang membuat kita menjadi terasa hampa. Ini berakhir kapan? Semakin kita bertanya berakhir kapan, akan menimbulkan banyak ketidaksabaran. Ketidaksabaran ini akan memperpanjang kondisi gitu. Pada negara-negara yang jauh lebih disiplin itu lebih cepat kan sebetulnya. Nah, ini ya saya pikir Indonesia juga cukup sabar lah. Ya, walaupun kesabarannya juga beragam gitu ya. Seperti dan kadang-kadang masuk akal, wajar, walaupun kondisinya memang gimana, seperti ada ibu-ibu ya. Gini, saya kalau di pasar saya mati karena penyakit, tapi kalau di rumah saya mati karena kelaparan. Ini kan satu kondisi dilematis gitu ya. Nah, hal-hal ini mungkin harus hadir orang-orang yang bisa mengedukasi. Nah, orang-orang yang hampa diri itu biasanya kosong informasi. Dia hanya hampa dari dirinya. Hanya menggunakan informasi sebatas yang dia punya. Mungkin dengan diskusi dengan teman, atau diskusi membaca hal-hal yang lebih bisa menggenapkan jiwa, itu akan membuat berpikir lebih positif, tidak mengurangi ruang hampa di jiwanya, gitu ya. Ada saatnya ketika dalam kondisi COVID ini dilakukan hal-hal yang bisa menaikkan kualitas diri, lebih baca buku, lebih produktif menulis, gitu ya. Ya kalau terus chatting gitu, ya mata juga cepat penat kan, itu sebetulnya kan. Nah, jadi hal-hal positif biasanya ibu-ibu yang nggak pernah masak sekarang jadi rajin masak pakai YouTube. Yang tidak rajin bertanam bisa bercocok tanam, gitu kan. Sekarang kalau di kompleks saya itu dulunya ngerumpi, sekarang jualan online, hampir semua, ada yang jual kolak, ada yang jual keripik. Nah, hal-hal itu yang tadi bilang bangkit, berubah itu dengan apa? Dengan gerak, bukan sekedar gerak fisik, tapi juga bergerak pikiran, hijrah cara berpikir juga itu juga merupakan proses adaptasi dalam menghadapi COVID yang seperti ini. Nah, kamu bisa diedukasi seperti itu. Kalau kita menggunakan cara yang sama, kita akan merasakan rasa yang sama. Untuk mendapatkan rasa yang berbeda, kita gunakan cara yang berbeda. Gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih sekali atas jawabannya. Bagaimana? Siapa tadi bertanya itu? Yana? Paham? Bagaimana dapat dipahami? Lumayan sih, Kang. Lumayan. Oke, mendapatkan pencerahannya dari Ibu. Oke, baik. Kita akan tahan dulu pertanyaan untuk Ibu Elia. Nanti kita akan lanjut dan beralih ke Pak Dudi Rustandi. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Nih, saya melihat kan saat-saat ini kita sedang didera oleh ribuan berita-berita mengenai COVID-19 ini. Banyak sekali berita yang dapat kita cerna, dan ada juga berita hoax di luaran sana yang bermunculan mengenai COVID-19 tersebut. Nah, Pak, kita akan melihat bagaimana dari sisi komunikasinya, dari Bapak, kebetulan Bapak orang komunikasi, betul ya Pak ya? Kita akan mengupas tuntas bagaimana cara kita untuk dapat survive di era seperti ini, Pak. Silakan Pak Dudi. Terima kasih teman-teman mahasiswa Prodi Humas Politeknik Republik Bandung atas kesempatan untuk disandingkan dengan Bunda Elia, ya, senior saya, guru saya juga, sering curhat juga dengan Bu Elia gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar dari Bu Elia, dan sebetulnya materi yang akan saya sampaikan itu mungkin bisa dikatakan sebagai lanjutan dari materi yang Ibu Elia sampaikan.
khususnya yang saya melihatnya ke sisi yang lebih mikro dari tadi apa yang Ibu Elo sampaikan. Itu tentang persepsi ya. Karena betul tadi seperti kata Kang Didin ya, Kang Didin, bahwa hari ini kita dijejali dengan berita-berita yang mungkin bukan hanya ribuan, karena media online-nya sendiri sudah ribuan gitu ya. Mungkin jutaan beritanya, karena setiap hari. Medianya bukan hanya di TV, bukan hanya koran, termasuk juga media online, termasuk juga podcast gitu ya. Dan pertama kali muncul pandemi ini di Indonesia khususnya, itu kalau yang saya cermati itu terjadi semacam overload informasi. Ya, ada yang merasa cemas gitu ya. Ada yang merasa kebingungan juga sebetulnya gitu. Ini sebetulnya di Indonesia ini gimana sih corona itu gitu ya. Bahkan ada yang sudah saking overload-nya atau saking orang sudah terpapar dengan berita-berita itu sampai orang menjadi ketakutan ya. Bahkan mungkin sudah merasa mendesu masa depan suram. Apalagi hari ini mungkin kalau baca berita hari ini dari WHO ya, World Health Organization itu mengeluarkan pernyataan atau semacam maklumat pengumuman bahwa pandemi ini tidak akan berakhir. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sempat mendengar bahwa insya Allah pandemi akan berakhir di Juni katanya ya, atau paling lamanya akhir tahun. Justru dari WHO nggak akan ketahuan ini berakhirnya kapan. Ya. Nah, ini kan sebetulnya terus terang mendaunkan kita semua sebetulnya ya, termasuk saya sendiri. Kenapa? Karena aktivitas saya juga kan banyak aktivitas yang dilakukan secara offline gitu. Nggak mungkin harus online semua gitu. Kalau ngajar mungkin iya gitu ya. Tapi kan nggak mungkin harus online semua. Tidak semua serba bisa secara online gitu. Betul sekali, Pak. Nah, untuk mengawali diskusi ini, sharing materi ini, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Di antara teman-teman, ada nggak yang sampai terpapar dengan informasi-informasi seperti tadi? Sepertinya banyak sekali, Pak. Ya, isu COVID, kemudian ya perkembangannya tiap hari terus sampai hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Elia sudah masuk ke 16.000. Bahkan saya juga untuk mengantisipasi kewaspadaan ini, saya sampai memasang coding di blog saya gitu, untuk melihat perkembangan setiap harinya sampai berapa gitu. Yang COVID-nya berapa, yang sembuhnya berapa, yang meninggalnya berapa. Cuma kan yang kita lihat ini yang ODP-nya ini yang tadi sudah sampai 16.000. Sehingga mungkin dari kita bukan malah merasa termotivasi. Oh, Juni akan kuliah lagi nih, akan ketemu teman-teman. Justru mungkin malah hilang. Ya. Nah, ini semua tersebut ya, Pak. Iya. Nah, ini semua tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Elia, ini sebetulnya muaranya dari mana kecemasan ini? Ini rasa was-was ini, rasa takut ini muaranya dari mana? Nah, ini apa yang tadi disampaikan oleh Bu Elia itu dari persepsi. Nah, saya ingin lebih detail, bukan lebih detail ya, lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana mengolah persepsi ya di masa pandemi ini. Saya ingin mengawali diskusi ini, saya ingin mengutip dari seorang filsuf Stoik ya, namanya Epictetus. Dia mengatakan bahwa some things are up to us, some things are not up to us. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga yang tidak bisa kita kendalikan sebetulnya. Atau ada yang di bawah kendali kita, tapi ada yang di luar kendali kita gitu. Ya, kalau misalkan corona ya gitu ya. Kemudian ada corona, ada termasuk juga pekerjaan, kuliah online teman-teman mungkin ya. Ini jadi satu hal yang klasik nih ya. Tiba-tiba kirim WA ke saya. Aduh Pak, maaf, tadi saya nggak bisa ikut kuliah online Pak. Kuota saya baru isi Pak. Itu kan klasik ya. Betul, Pak. Di antara teman-teman ada yang klasik. Tapi kan itu fakta kan gitu ya. Karena itu suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau misalkan kita minta kuota ke orang tua kita, sementara orang tua kita juga betul-betul lagi kosong, gimana? Itu di luar kendali kita. Ya. Nah, kata Epictetus ini ada beberapa hal yang ya sebetulnya merujuk ke tadi itu, ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Nah, tapi seringkali hidup kita itu dipengaruhi atau dipapar oleh opini-opini orang lain itu tadi.
yang share berita di WhatsApp ya. Misalkan contoh, saya pernah sampai ada di salah satu di daerah Kabupaten Bandung, di share videonya, orang yang meninggal, orang yang terpapar ya, itu datang ke rumah, sudah pakai APD ya, kemudian dibawa pakai ambulans. Dan orang-orang di warga-warga daerah sekitar tersebut, ini benar nggak di daerah ini? Benar nggak ini daerah ini? Orang begitu ketakutan gitu. Padahal kan belum tentu itu di daerahnya. Cuma hanya saja memang di situ ada keterangan, ini sudah ada yang terpapar di daerah ini. Padahal faktanya belum tentu. Nah, sebetulnya ini kalau dalam literasi sih kita tinggal cross-check berita ya. Tapi ini tidak terjadi kan? Kenapa? Karena kita seringkali hidup di bawah opini-opini orang lain. Ya. Jadi seringkali persepsi ini membuat kita sulit sendiri gitu. Bahkan kita terjebak dengan persepsi kita sendiri. Jadi masalah itu datang sebetulnya dari diri kita sendiri, walaupun ya tentu saja ya, memang ada yang faktanya tadi ada yang sudah di PHK, memang itu fakta, nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Tetapi setidaknya dari perspektif mikro atau secara subjektifnya untuk diri kita sendiri, apalagi yang teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, mungkin kita bisa mengolah persepsi kita sehingga kita tidak cepat terpapar oleh opini-opini orang lain. Ini contoh-contohnya ya, misalkan contoh ketika memilih tempat kuliah, mungkin Didin dulu pernah ikut SBMPTN gitu ya, misalkan ya. Ternyata misalkan nggak lulus misalkan. Saya mau kuliah ke sini. Teman-teman bilang, masa sih sepinter kamu Din kuliah di situ? Misalkan contoh ya. Atau misalkan memilih pekerjaan. Kadang-kadang ya sekarang kan orang kerjaan orang itu sepertinya iseng gitu ya. Kerjaannya posting-posting di media sosial. Kata teman kita, emang lu nggak ada kerjaan lain selain kerjaannya itu gitu. Padahal itu gajinya gede loh ya. Iya. Ya, kalau misalkan kita sudah menjadi sosial media spesialis, misalkan ya di salah satu startup, itu gajinya gede. Mungkin lebih gede dibandingkan dengan UMR Kota Bandung gitu. Kenapa? Karena membutuhkan skill. Tapi seringkali kan kita mendengarkan opini orang lain. Udahlah, mendingan keluar aja lah. Ngapain kerjanya cuma posting-posting di medsos. Ya. Mendingan kerja yang lebih real gitu ya, kantoran, misalkan berangkat kantor, dan sebagainya. Atau misalkan ya contoh lah ini gaya anak muda gitu ya, misalkan pilih pacarnya jauh dari kriteria cantik atau ganteng misalkan, temennya ngeledek, anjir pacarnya jauh banget sama doski yang bling-bling misalkan ya. Nah, itu kan bikin kita ngerasa down gitu ya, bikin kita ngerasa tidak percaya diri gitu. Jadi kalau misalkan kita berteman sama teman kita yang lebih santuy, mungkin teman kita bakal bilang, hidup lu mah ribet ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus selalu mendapatkan opini baik dari orang lain. Padahal kan hidup tidak selamanya seperti itu. Pasti ada kekurangan gitu ya. Jadi ya saya kutip lagi dari Epictetus ini, yakin nggak kalau misalkan hidup kita ini bahagia hanya karena berdasarkan opini-opini dari orang lain? Ya, pasti saya yakin kita akan menjadi ribet selamanya. Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, persepsi itu ada tiga sebetulnya, ada tiga. Jadi ada persepsi yang bisa kita kendalikan ya. Itu bisa pertimbangan kita, bisa opini kita, bisa persepsi kita, bisa keinginan kita. Kalau kata Iwan Fals kan katanya keinginan itu adalah sumber penderitaan gitu ya. Nah, kan kita tinggal kita ubah aja keinginan kita agar kita tidak menderita. Kita ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, tapi faktanya kan ya kita harus bisa menerima kenyataan. Ternyata kemampuan saya hanya sampai di sini gitu. Hanya sampai pada tes saja, tes SBMPTN saja. Hanya sempat lewat saja di kampusnya, tidak sampai kuliahnya gitu. Nah, kita harus menerima fakta itu. Nah, sehingga akhirnya keinginan itu kita ubah. Kemudian tujuan juga itu suatu yang bisa kita kendalikan. Sebetulnya kita itu kuliah pengen di perguruan tinggi negeri atau karena kita pengen bisa gitu. Karena kita pengen punya skill. Kan tinggal kita ubah tujuannya. Tujuan kita kan bukan kuliah, bukan ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. Walaupun itu menjadi impian semua orang ya. Tujuan kita kuliah adalah bagaimana kita bisa menjadi, ya kalau dalam bahasa saya menjadi seorang pembelajar. Kita bisa merefleksikan hidup kita sehingga refleksi itu bisa menjadi suatu hal yang menjadi feedback untuk hidup kita gitu. Kemudian yang kedua, ada persepsi yang di luar kendali kita. Tadi yang sudah saya sebutkan ya.
corona, PHK gitu ya. Kemudian tadi pulsa, kemudian kuliah online yang sudah terjadwal gitu ya. Kemudian dosen kita yang mungkin apa ya istilahnya mudi ya. Nah, ada dosen yang mungkin yang mudi gitu ya. Kita nggak masuk, nggak kirim WA, dosennya ngambek misalkan gitu ya. Padahal ya nggak tahu kalau kita itu emang betul-betul nggak punya pulsa misalkan ya. Itu di luar kendali kita ya. Ya termasuk kesehatan kekayaan juga menurut Manam Piring itu suatu hal yang di luar kendali kita. Kenapa? Karena kekayaan bisa hilang. Ya, gimana kalau tiba-tiba maaf misalkan ya terkena musibah ya, gempa misalkan. Kemarin tuh saya di mana tuh di di daerah Sulawesi. Banjir apa bukan banjir bandang, ya banjir bandang, tapi kan sebagian gitu ya. Tiba-tiba mobilnya ke bawah hanyut. Kekayaan nggak bisa kita pertahanan, itu di luar kendali kita ya. Termasuk kondisi kita lahir. Ya saya juga kalau mau mengeluh, ya Allah kenapa sih saya itu kok dilahirkan dengan tinggi badan yang 155 gitu ya. Kenapa enggak yang 175 gitu ya. Biar bisa jadi model gitu ya. Biar lebih gagah misalkan nggak bisa karena itu di luar kendali kita gitu ya. Ya termasuk ya hal-hal yang lainnya, opini orang lain itu luar kendali kita. Tetapi ternyata ada juga persepsi yang ada di antaranya. Ya, contohnya tadi misalkan ada kuliah online di luar kendali kita, tidak ada pulsa di luar kendali kita, mau dosen di luar kendali kita. Tapi ada di antaranya persepsi kita. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa masuk kuliah, kemudian kita berpersepsi bahwa, aduh gimana ya saya nggak bisa masuk kuliah. Aduh jangan-jangan nilai saya nanti bisa turun. Aduh jangan-jangan nanti dosennya ngambek ke saya. Aduh jangan-jangan nanti IPK saya turun. Itu kan sebetulnya bisa kita arahkan persepsi kita bahwa yakin bahwa dosen itu akan sangat memaklumi ya dengan keadaan seperti ini, sehingga mungkin tadi seperti dikatakan oleh Belia, ini dalam keadaan normal baru ya, new normal gitu. Keadaannya tidak seperti yang lalu ya. Bahkan mungkin yang biasanya pulsanya ada terus, ya sekarang mungkin teman-teman bisa merasakan ya berapa pulsa keluar setiap bulannya dibandingkan dengan sebelum pandemi ini. Ya, saya kebutuhan pulsa itu 3 kali lipat dibandingkan dengan pandemi. Karena kuliah online semua, termasuk juga kegiatan-kegiatan webinar dan sebagainya, yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Sehingga mungkin ya pada akhirnya yang kalau kemampuannya pulsanya hanya 1 kali dalam 1 bulan, ya udah, kalau udah habis gimana? Ya, sehingga kuliah itu mungkin hanya bisa dilakukan hanya 2 kali dalam seminggu misalkan ya. Nah itu ada di persepsi yang ada di antara yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana cara mengolah persepsi ini? Karena seperti yang tadi disampaikan, bagaimanapun persepsi ini seringkali terpapar oleh peristiwa-peristiwa yang kita lihat, kita terima, oleh berita-berita yang kita terima, ya entah itu di WhatsApp group, entah itu di media online, entah itu televisi. Bahkan mungkin ada seseorang yang bilang ya, ada seorang yang menulis status, kalau hidup lu pengen tenang, udah nggak usah nonton TV gitu. Karena justru dengan menonton media itu, kalau dalam bahasa Baudelaire itu, hidup menjadi berada di alam hiperrealitas. Ya, kita hidup berada di bayang-bayang realitas yang semu. Ya, misalkan contoh ya. Kita betul fakta kalau 16.000 itu adalah istilahnya COVID-19 ya, yang sudah terpapar oleh corona gitu. Betul gitu. Kemudian kita membayangkan 16.000 itu bukan uang yang sedikit. Tapi ini orang ya. Kampus saja misalkan kalau 1 hari itu tidak mungkin bisa menampung sampai 16.000. Ya. 2000 itu sudah memenuhi kampus misalkan. Kalau kita sampai berpikir ke sana, mungkin kita akan cemas selamanya. Aduh, jangan-jangan saya akan cepat terpapar. Ya. Apalagi percepatannya itu sehari mungkin bisa 800 sampai 1.000 ya, 1.000 orang yang terpapar. Karena tidak mengindahkan instruksi pemerintah, berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, orang tetap masih beraktivitas. Sore kalau misalkan sore di depan rumah saya, itu motor itu sampai penuh. Ya, padahal sudah jelas. Termasuk juga maaf ya, misalkan kayak taraweh, jumatan itu masih tetap ada.
Ya maksudnya di masjid ya. Kalau ada harus tetap gitu ya. Padahal kan instruksi pemerintah sudah jelas. Nah, jadi seringkali peristiwa-peristiwa ini mengendalikan persepsi kita. Bagi kita yang reaksioner ya, tentu ini menjadi apa ya? Menjadi koneksi langsung terhadap apa? Terhadap perkembangan emosi kita. Karena bagaimanapun kalau menurut ilmu kecerdasan otak itu antara saraf pikiran dengan saraf rasa itu, saraf emosi itu mesti nyambung ya. Apalagi kalau belajar tentang misalkan psikologi spiritual ya. Nanti bisa sering juga dengan boleh secara langsung bagaimana persepsi ini bisa mempengaruhi kondisi mental kita gitu. Jadi dalam sistem saraf persepsi kita itu langsung nyambung ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks komunikasi, marah, cemas, khawatir atau sebaliknya, karena seseorang ini tidak mampu atau tidak tidak cermat dalam mengolah informasi tersebut sehingga langsung masuk ke memori, oleh memori langsung diolah, kemudian langsung masuk ke emosi. Nah, inilah yang sebetulnya menyebabkan kenapa mental kita menjadi down atau menjadi lockdown gitu ya. Ya udah nggak ada pekerjaan ya di rumah terus gitu ya. Mau ngapain sih, bingung gitu ya. Nonton berita terus, kondisi Indonesia menjadi masa depannya suram gitu ya. Itu dari berita. Jadi kita terpapar oleh peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi yang datangnya dari mana? Yang datangnya dari luar semua pada dasarnya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan itu semua. Padahal semuanya ada di mana? Semua kendali ada di persepsi kita. Itu ya, walaupun tadi seperti disebutkan sudah banyak juga fakta-fakta di luar gitu. Nah, saya mengutip dari Ibrahim El-Fikri, dia seorang motivator neuro-linguistic programming ya. Persepsi bisa membuat Ya pada dasarnya persepsi kita bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita sengsara ya, bisa membuat seorang memiliki sikap mental positif atau justru sebaliknya bisa menyebabkan emosi orang juga negatif. Ya, dari persepsi juga bisa membuat orang peduli, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang sama sekali tidak peduli. Jadi kekuatan persepsi ini luar biasa ya. Bahkan kalau kita mungkin masuk ruang-ruang kuliah komunikasi itu sakti. Kenapa? Karena ketika kita katakan misalkan, tolong ambilkan penghapus. Nah, dengan sendirinya diambil penghapus oleh mahasiswa. Saking saktinya komunikasi. Nah, ini kekuatan dari persepsi. Ya. Kenapa bisa menurut seperti itu? Karena persepsi mahasiswa ya memang ini sudah seharusnya dosen itu harus diturut. Terjadi di dalam kelas, termasuk juga di rumah, termasuk juga di mana-mana. Ya, termasuk juga apa? Kekuatan kekuatan komunikasi dari televisi. Itu sakti. Ya. Pemerintah menginstruksikan melalui televisi bahwa masyarakat tidak boleh keluar nurut, tidak boleh kerja nurut dan sebagainya. Walaupun masih ada yang bandel-bandel ya. Nah, oleh karena itu dengan keadaan yang seperti ini di Indonesia, termasuk di lingkungan kita sendiri, jangan sampai sudah pekerjaan kita di lockdown, sudah kita tidak pergi kemana-mana, di rumah, jangan sampai mental kita juga lockdown. Ya, saya sering kebetulan saya sering tuh bukan nonton ya, lihat story-nya, bukan story, postingan-postingan dari Arif ya, dari Sonia, yaitu teman-teman humas gitu ya. Saya senang karena apa? Karena justru dengan keadaan lockdown, Arif menjadi produktif menciptakan lagu. Benar nggak, ya Arif ya? Dengan keadaan lockdown ini, dan saya belum pernah lihat sebelumnya, Sonia menjadi sering menyelenggarakan pelatihan Adobe Illustrator ya, Sonia ya. Saya senang gitu. Kenapa? Artinya mental kita bisa dijaga. Kita tidak cepat mental kita tidak cepat turun. Kita tidak mengeluh dengan pulsa yang tidak ada, ya. Kita tidak mengeluh dengan kejenuhan kita. Kita tidak mengeluh, bahkan saya sempat melihat satu TikTok nggak tahu apa gitu ya di Instagram.
itu ada yang sampai ketahuan suaminya ternyata nggak bisa baca Al-Fatihah, kan stres. Wah, Ternyata separah suaminya itu ya, Pak ya? iya, nggak tahu karena grogi, nggak tahu karena memang betul-betul tidak bisa. Ya, karena kan taraweh dilaksanakan di rumah. Betul. Ketika baca Al-Fatihah, dia cuma bisa sampai baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Nggak bisa meneruskan sampai diulang-ulang. Ketahuan. Gimana nggak stresnya coba ya? Istrinya pasti stres. Kok ternyata suami saya nggak bisa baca Al-Fatihah? Suaminya juga pasti stres. Loh kok saya jadi grogi seperti ini? Kok jadi nggak bisa baca Al-Fatihah? Padahal bisa jadi dia bisa. Cuma karena tidak terbiasa menjadi imam, mungkin jangankan imam di luar, mungkin ya imam di rumah saja dia tidak bisa. Jadi ketahuan. Akhirnya jadi lockdown semua. Betul, Pak. Nah, Oke, jadi jangan Pak. sampai ya. Jadi jangan sampai persepsi kita itu menjadi sumber mental lockdown. Justru persepsi kita itu harus menjadi sumber kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Karena datangnya kebahagiaan kita dari kita sendiri sebetulnya, ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Ya. Pak, boleh Pak kita langsung ke pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang bertanya di sini, Pak. Boleh. Ini Langsung sebetulnya ada ininya, ini ada trik-triknya bagaimana agar persepsi kita itu tidak berjalan secara otomatis, apalagi untuk teman-teman kita yang memiliki memiliki sifat auto interpretasi gitu ya, atau auto persepsi. Misalkan contoh kayak gini. Kalau kita lihat orang yang tatoan, kita auto persepsi bahwa orang tersebut kriminal. Misalkan contoh ya. Kadang-kadang kan kita seringkali melihat simbol-simbol yang muncul. Nah, oleh karena itu kata saya kutip dari Filosofi Teras itu, ada beberapa hal yang sebetulnya ini saya langsung ke intinya. Itu metodenya adalah metode STAR ya. STAR itu singkatan dari stop, ya, think, assess, sama respon. Jadi ketika muncul satu informasi atau satu peristiwa, kita jangan langsung bereaksi, stop dulu. Stop gitu ya, jangan bereaksi apapun. Justru kita dianjurkan untuk berpikir. Ya minimal bertanya ya terhadap diri sendiri, kenapa sih kok seperti ini gitu. Atau tadi misalkan contohnya ada seorang kepala keluarga yang tidak bisa baca Al-Fatihah ketika tarawehan. Lebih baik berpikir dulu, kenapa kok tiba-tiba jadi tidak bisa Al-Fatihah? Ya, dibandingkan ya harus langsung masukkan reaksi, aduh, langsung down mentalnya. Karena anak saya tahu, istri saya tahu kalau saya ternyata grogi atau justru jadi dianggap jadi tidak bisa baca Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga, assess, kita nilai. Nah, tadi yang nilai ya, benar nggak sih kalau misalkan di tempat saya itu sudah ada yang terpapar? Benar nggak sih ya? Ini sejumlah pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus juga selain tadi berpikir juga sekaligus menilai. Ya, melihat sekeliling kita, melihat peristiwa yang terjadi. Atau kalau misalkan tadi Dindin membuka di awal dengan berita, kita bisa bertanya, kita nilai, ini berita itu valid nggak sih? Berita ini hoax bukan sih? Atau misalkan ketika corona datang ke Indonesia, tiba-tiba muncul pesan di WhatsApp grup misalkan ya, bahwa ternyata corona itu bisa disembuhkan dengan dengan bawang putih misalkan ya, dengan jahe. Dengan jahe lah. Ya kemudian berjemurnya jam 10 gitu ya. Harus jam 10, padahal dulu kita menerima bahwa berjemur itu yang baiknya kan pagi-pagi antara jam 8 sampai jam 9, ini jam 10. Nah, ini kontra juga. Jadi kalau misalkan kita baca berita itu akhirnya bingung. Ini yang benar yang mana sih gitu ya. Nah, sehingga dari penilaian kita itu mengantarkan kita untuk apa? Untuk literasi, untuk melakukan tabayun, untuk melakukan cross-check, mencari sumber-sumber yang lebih valid lagi. Baru kita respon ketika kita sudah menilai. Nah, ini salah satu pengolahan persepsi yang ditawarkan oleh Manam Piring dalam Filosofi Teras. Termasuk juga sebetulnya masih ada dari Ibrahim El Fikri, tapi mungkin nanti kita gali dengan pertanyaan karena waktunya sudah lewat juga ya, Kang Din ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Tadi saja mungkin ya dari saya. Betul. Tadi sangat jelas sekali mengenai persepsi dalam komunikasi, dalam menerima hal-hal di tengah wabah seperti ini yang dijelaskan oleh Pak Dudi tadi. Nah, barangkali teman-teman semuanya di sini akan ada yang bertanya untuk sesi di sini, silahkan.
angkat tangannya, nyalakan videonya, saya bisa lihat di sini. Siapa? Baik. Ada yang akan bertanya? Ini siapa? Hafsah Khairunisa. Boleh Hafsah, operator, tolong dinyalakan mikrofon Hafsah. Oke, halo Hafsah. Oke, Oke, silakan hai, Hafsah. apakah sudah terdengar? Ya, halo. Silakan Hafsah pertanyaannya. Uh, Dari mana dulu ya, Hafsah? perkenalkan, kebetulan saya mahasiswi UPI. Dapat info dari Didin ya, karena kita satu SMA, jadi tertarik sekali gitu, karena kebetulan temanya juga berhubungan dengan mental. Dan saya merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling gitu, jadi relate gitu ya. Nah, di sini saya izin bertanya mengenai kondisi sekarang gitu ya, Bapak. Karena kan kita sekarang lagi kuliah online nih. Nah, tapi dilema mahasiswa itu tugasnya itu loh, Pak, yang numpuk gitu ya, yang kalau kita lihat sosmed tuh tugasnya nggak ada akhlak ya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya bukan sakit karena corona ya gitu, karena kita sakitnya karena numpuk tugasnya gitu, yang kadang-kadang deadline-nya astagfirullah banget ya Pak. Ya mungkin teman-teman juga bisa merasakan gitu. Nah, jadi persepsi kita itu menganggap bahwa ini tuh dosen tuh mau ngajar apa mau menyiksa gitu ya. Terus apakah emang kita tuh bakal turun imunnya itu karena si tugas-tugas ini gitu, bukan karena corona, dan jadinya tuh lebih membela diri sendiri gitu dan lebih menyalahkan dosennya gitu. Ya terkait tadi karena tugas yang diberikan sangat banyak gitu ya. Nah, saya ingin gitu mendengarkan dari pandangan Bapak sebagai dari sisi lain gitu ya, karena saya sendiri dari perspektif mahasiswa gitu ya, negatif sekali gitu ke dosen gitu. Seperti itu Pak mungkin. Oke, Hafsah, terima kasih atas pertanyaannya yang mewakili seluruh perasaan dari mahasiswa yang ada di platform ini. Baik, Hafsah, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik sekali, Pak Dudi dan Ibu Elia. Mungkin bisa dikolaborasikan. Kita ke Pak Dudi terlebih dahulu. Ya, betul. Bagaimana Pak Dudi? Betul. Ya. Ya memang sempat ya. Saya juga sempat ada yang kirim WA. Karena kadang-kadang kan jadwalnya ada istilahnya tidak terjadwal secara penggunaan medianya kan beda-beda ya. Kalau mungkin yang sudah difasilitasi oleh kampus ya dengan e-learning sistemnya mungkin itu jadwalnya sudah jelas. Nah, kebetulan memang saya melakukan kuliah itu jadwalnya berubah gitu. Ada perubahan jadwal. Sehingga pada akhirnya saya konfirmasi, gimana untuk kuliah? Nah, sampai si mahasiswanya tersebut menjawab, Pak bisa nggak? Ya, Pak bisa nggak untuk hari ini tidak kuliah dulu? Katanya. Kenapa? Saya tanya, kenapa kok? Kan jadwalnya hari ini. Kemarin nggak masuk kan? Berarti kalau hari ini nggak masuk berarti bukan nggak masuk, kemarin kan libur gitu. Libur. Berarti kan 2 kali kelewat. Akhirnya si mahasiswa terus terang. Aduh Pak, tugas banyak yang deadline. Artinya kan sebetulnya kalau dalam komunikasi ini namanya asertif ya. Bisa jadi ada semacam sifat komunikasi kita yang pasif terhadap dosen. Kalau dari perspektif komunikasi ya. Jadi ternyata sifat pasifnya komunikasi juga itu berpengaruh terhadap menumpuknya tugas, bisa jadi itu. Nah, Hafsah pernah nggak konfirmasi ke dosen misalkan bahwa dari misalkan berapa 10 mata kuliah satu semesternya berapa? Kebetulan sekarang lagi 8. Ya, mata 8. Kuliah. Misalkan dari 8 mata kuliah itu ternyata semua dosen memberikan tugas yang tidak jauh beda dengan yang lainnya. Sudah pernah nggak Hafsah misalkan konfirmasi ke salah satu dosen, Pak bisa nggak misalkan bukan bisa ya, bukan menawar ya, tapi
berterus terang bahwa kondisi kita itu seperti ini, misalkan contoh. Pernah nggak? Atau mungkin jangan-jangan belum pernah karena kita terlalu segan. Agak berani. Ya, Agak berani. terlalu segan dengan dosen. Nah, itu apa ya istilahnya salah satu sikap yang disebut dalam komunikasi itu sebagai komunikasi pasif, ya. Tapi tidak boleh juga agresif. Bapak kok ngasih tugasnya kok nggak tanggung-tanggung, Pak? Ini yang lain juga sama, Pak, ngasih tugas yang sama. Kami terus terang nggak siap. Nah, nggak bisa juga seperti itu karena ya itu sudah masuk ke dalam ranah etika mungkin ya. Nah, bisa nanti Hafsah dan teman-teman mungkin bisa terus terang ke dosennya. Bisa ngobrol, bisa curhat juga ya. Karena kan dosen juga menjadi pengganti orang tua di kampus itu ya. Jadi dengan berterus terang seperti itu atau asertif istilahnya ya, komunikasi asertif, bisa jadi mungkin untuk sebagian dosen bisa jadi nanti paham. Sehingga mungkin untuk sebagian yang lain, jadi kalau misalkan dari 8 dosen, masa iya tidak ada 1, 2, 3 dosen yang betul-betul memberikan toleransi kepada mahasiswanya misalkan gitu ya. Atau bisa jadi kalau misalkan kita sudah terus terang, bisa jadi hanya 2 dosen yang betul-betul pokoknya nggak mau tahu itu tugas yang harus dikerjakan. Ini kan bagian dari pembelajaran kalian ya, misalkan contoh ya. Walaupun sebetulnya kalau rasionalisasikan ya betul juga ya. Kenapa? Yang namanya masa-masa belajar, saya ingat pernyataan dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu seorang imam fikih ya, yang mengarang buku yang tebal ya, Al-Um itu. Dia mengatakan kalau kita lelah belajar, maka kita harus mampu menanggung penderitaan di masa depan. Ya. Jadi bisa jadi karena kita istilahnya. Jadi yang pertama tadi komunikasi asertif ya, yang kedua bisa jadi itu karena memang kita terlalu memanjakan tubuh kita sendiri. Sehingga kita menjadi cepat lelah. Ya. Jadi ada 2, yang tadi 1 ya, komunikasi asertif komunikasinya, yang kedua bisa jadi kita terlalu manja. Sehingga kita tidak bisa menanggung kelelahan belajar ini gitu. Padahal kalau kita ingat, justru kalau kita misalkan tidak belajar, mau nggak kita menderita selamanya karena kita bodoh. Seperti tadi kata Imam Syafi'i. Nah, mungkin jawaban saya untuk Hafsah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Sekarang kita melihat dari sisi psikologi, Bu, ke Bu Elia. Karena tadi mahasiswa bukan meninggal karena corona, tapi meninggal karena tugas. Ini bagaimana? Kunci pertama, kalau happy easy, kalau bahagia mudah. Nah, bisakah menciptakan sesuatu, kan gini, ada yang protes, ini kuliah online atau tugas online sih? Betul sekali, Bu. Ya. Nah, sebetulnya kalau yang namanya kuliah itu transfer knowledge. Dosen itu beberapa ingin tahu materinya bisa terserap atau enggak, beberapa diantaranya dengan melakukan tugas sebagai bentuk evaluasi. Nah, ada juga yang ngasih materinya terbatas, tapi tugasnya bejibun. Itu sehingga mahasiswa belum ngerti, tapi tugasnya dipaksa ada. Padahal kan bisa aja mungkin itu dalam hal teknik ya, dalam teknik pengajaran. Bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk diskusi kelas. Kita tahu seberapa besar sebetulnya informasi itu atau materi yang kita sampaikan itu bisa ditangkap. Makanya saya bilang proses kuliah sekarang itu ujian buat dosen dan ujian buat mahasiswa. Bagaimana dalam keadaan terbatas kita bisa mampu menciptakan satu chemistry supaya mahasiswa paham. Nah, karena beberapa tidak tahu mahasiswa paham atau tidak, maka diberikan tugas untuk bentuk evaluasinya. Padahal nggak selamanya seperti itu. Bisa dalam bentuk, kalau saya masih dalam kondisi online itu masih bisa presentasi per grup. Nah, saya kasih waktu misalnya 15 menitan, mereka presentasi. Dan kalau misalnya ternyata kuliahnya WA nggak Zoom kayak gini, nggak semuanya Zoom kan, karena Bu, kuotanya habis kalau pakai Zoom. Oke, WA. WA apa? FM. Voice note itu kan menciptakan chemistry juga. Oh, kita tahu, dipahami apa enggak. Nah, untuk beberapa, tadi Pak Dudi katakan bahwa mencari ilmu itu memang harus lelah. Tapi lelah itu menjadi hilang ketika lilah.
Makanya kenapa? Harus happy. Kalau happy, easy. Jadi gini, Ibu contohkan, ilmu itu masuk ke batang otak, kalau ini tangan kita, batang otak, nanti disimpan di korteks cerebri, ya, melalui sistem limbik. Ibu boleh diulang karena koneksinya tidak baik? Ibu, boleh diulang, di-repeat lagi? Koneksinya saya melihat kurang baik, Bu. Nggak bagus? Ya. Bu, boleh diulang, Bu? Gini, Yang limbik ilmu tadi. itu, kedengar nggak? Kedengar, Ya, Bu. sudah, Bu. Sudah. Oke. Ilmu itu masuk melalui batang otak, melalui sistem limbik. Nah, sistem limbik itu happy atau unhappy. Jika sistemnya limbiknya itu bahagia, dia buka. Sehingga disimpan di korteks cerebri tanpa harus ini. Makanya kalau belajar nggak bahagia, itu bikin lelah. Belajarnya harus bahagia, ininya kebuka, nangkep. Nah, sekarang yang terjadi adalah belajarnya sudah dengan prasangka, paling tugas deh, gitu ya. Ya pasti tugas deh. Nah, itu udah langsung klik aja di sini. Makanya mungkin nanti kuliah online itu tetap harus menciptakan adanya spirit, tetap ada spirit yang terbangun, ada chemistry yang terjaga, ada pemahaman pada dosen bahwa manusia itu udah overload gitu ya. Dengan tugas-tugas, kan tugas itu paling satu semester misalnya 14 kali pertemuan, tugas kan 2 kali. Tugas individu, tugas kelompok, biasanya begitu aja. Adapun tugas-tugas kecil di kelas itu tugas diskusi. Nah, sehingga bukan pertemuannya 30 menit, tugas enggak gitu. Nah, transfer memang pasti dengan adanya kondisi sekarang dituntut belajar yang lebih mandiri. Emang itu nggak bisa dipungkiri. Belajar mandiri itu adalah tren yang memang harus dibangun, di mana dosen bersifat sebagai fasilitator. Ya. Nah, tapi di situ harus ada trust understanding di situ. Ini ada transfer knowledge nih yang bagus buat kita, gitu ya. Nah, kita juga mengimprove sendiri. Misalnya, Bu, boleh nggak kalau saya punya masukan ini. Nanti misalnya dosen bilang minggu depan kita bahas ini ya, boleh lah yang lain, boleh cari dari informasi lain, yuk kita diskusi. Itu mungkin akan lebih dinamis daripada denger ngantuk, bismika Allahumma ahya wa amut, ya iyalah, tiba-tiba tugas. Betul. Gitu ya, nanti dibikin happy aja, ya Hafsah, ya. Ya, Hafsah sudah terjawab pertanyaannya. Ya, satu lagi, Din, perspektif dosen ya. Ini juga bisa jadi mengubah persepsi Hafsah ya. Hafsah 1 semester itu 8 mata kuliah. Artinya, menjelang misalkan UAS, itu hanya ada 8 tugas. 8 tugas ya. Coba bayangkan oleh Hafsah, dari tugas mahasiswa, kalau misalkan saya misalkan mengajar 4 kelas katakanlah. 1 kelas itu 30 orang. Artinya apa? Artinya tugas yang harus saya periksa itu berapa? 30 kali 4. 120 yang harus saya periksa. Jadi dibandingkan dengan 8 tugas, itu sebenarnya lebih berat dosen yang harus memeriksa. Apalagi misalkan kadang-kadang saya pusing udah memeriksa, tulisannya nggak bisa kebaca gitu. Ini kan beban mental juga buat dosen. Bahkan saya sempat dapat share dari anaknya dosen. Kebetulan dosennya udah generasi kolonial gitu ya. Jadi mungkin udah 55 ke atas atau mungkin udah 60 tahun. Yang mungkin dari sisi kalau Bu Nailia sih sebetulnya masih adaptasinya masih kuat ya terhadap digital ya. Tapi kalau yang sudah 60-65 ke atas, jangankan untuk seperti ini, email aja kesusahan gitu ya. Untuk memiliki email gitu. Nah, ternyata ada anaknya dosen yang curhat di Twitter itu. Kamu katanya, atau ya bahasa prokemnya, lu tuh pada ngeluh tuh. Kuliah online katanya. Coba lihat, bapak gue udah umur 60 tahun, susah-susah diajarin sama anaknya untuk buka Zoom,
Ternyata mahasiswanya pas lagi di kelas ngapain? Ada yang leyeh-leyeh, tiduran sambil makan-makan. Gimana perasaan dosennya gitu? Ya kalau saya kebetulan ya karena mungkin ya saya anggaplah teman gitu ya, nggak masalah ya. Nah maksudnya kita bisa ikat langsung. Tapi kalau yang itu kan beban mental juga. Jadi sebetulnya lebih berat juga dosen ya. Jadi mahasiswa berat. Tadi betul seperti kata Bu Elia. Jadi ini sama-sama ujian bukan hanya buat mahasiswa tapi juga untuk dosennya. Ya Iya, mungkin itu betul. bisa mengubah persepsi mahasiswa ya bahwa tugas yang diberikan itu berat karena justru dosen juga lebih berat karena yang diperiksa itu lebih banyak lagi gitu. Karena bagaimanapun ada tanggung jawab bagaimana agar mahasiswa bisa dievaluasi sebetulnya sejauh mana sih materi yang sudah disampaikan oleh dosen itu gitu. Kalau itu dari perspektif dosennya. Baik, betul Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak Dudi atas tambahan jawabannya tadi. Mungkin kita yang saya dapat simpulkan sekarang, kita harus dapat saling memahami antara dosen dan mahasiswa seperti itu. Bagaimana, Afsa? Sudah cukup? Sudah cukup, Didin. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi, karena kita waktunya sudah overload ternyata. Boleh ada satu pertanyaan lagi dari Alia. Alia, boleh? Alia, boleh dinyalakan dulu voice-nya, tolong. Oke, Alia sudah bisa mendengar suara saya, Alia? Sudah. Oke, Alia silakan. Ingin Sudah. bertanya ke Pak Dudi, boleh? Pak Dudi? Nanti mungkin kalau ini ditambahkan oleh Bu Elia, silakan. Begini Pak, kan dalam menghadapi pandemi itu ada dua ya Pak, ada fear and dangers-nya itu. Yang mana keduanya itu berdampingan ya Pak. Ada apa? Ada fear and dangers, ketakutan dan bahaya Fear. gitu Pak. Oh ya. Ya. Iya, fear. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai media yang lebih banyak menebar ketakutan dibandingkan dengan mengedukasi bahaya dari virus itu sendiri? Sedangkan seperti yang tadi Bapak katakan kan, kendali itu ada di persepsi kita ya Pak. Dan kita tuh setiap orang memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian, tidak semua orang dapat membentuk persepsinya. Jadi bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Ya. Kalau yang saya perhatikan, alhamdulillah sih yang saya perhatikan ya, entah itu TV, entah itu media online, mungkin yang lain-lain masih ada juga ya. Sekarang sudah lebih positif pemberitaannya. Mungkin di awal-awal terlalu euforia dengan ketakutannya itu, ya, sehingga justru berita-beritanya itu justru menjadi semacam ancaman buat audiens itu ya, buat penonton itu. Bukannya mengedukasi masyarakat bagaimana kita mengantisipasi pandemi corona di Indonesia, tapi justru membuat ketakutan masyarakat. Nah, tapi belakangan ini mungkin seminggu atau 2 minggu terakhir sudah kelihatan positif berita-berita di media. Sekarang sudah ada iklan layanan masyarakat. Sekarang sudah ada misalkan termasuk juga artis sudah mulai menebarkan berita-berita yang bukan berita, aktivitas-aktivitas yang lebih positif dibandingkan yang membuat takut atau membahayakan kita, ya. Tetapi kalaupun misalkan kita terpapar oleh media, salah satu media yang masih menebarkan berita-berita yang menakutkan, bagaimana kita menyikapinya? Ini sih sebetulnya konsepnya konsep literasi ya. Pertama kalau ajaran di dalam ilmu itu kita pasti sudah tahu semua ya. Di dalam ilmu kita harus selalu skeptis terhadap apapun yang masuk ke dalam persepsi kita. Skeptis, kita harus ragu. Ya. Sehingga muncullah dari ragu-ragu itu muncullah tadi pertanyaan. Jadi harus selalu sikap skeptis ini harus selalu ada di dalam diri kita ketika kita menerima berita. Karena bagaimanapun berita bukan iman. Kalau iman tidak boleh skeptis, tidak boleh ragu-ragu terhadap iman, ya. Tapi kalau berita, karena inilah buatan manusia, apalagi kalau kita kaji media itu ada konglomerasi media, ada ekonomi media dan sebagainya, kepentingan mereka itu adalah untuk mendapatkan uang dan sebagainya gitu ya. Jadi sikap pertama itu skeptis ya, ragu dulu. Nah yang kedua, bagaimana sikap keraguan ini sehingga menghasilkan jawaban yang membuat kita tidak takut atau membuat kita sebetulnya kalau kita sudah tahu justru akan menjadi waspada. Nah, baru kita coba cari
opini kedua ya, atau cari berita lain di dalam media yang lebih kredibel ya. Nah, misalkan contoh tadi, media yang membuat takut itu media apa sih? TV misalkan ya, atau koran, atau misalkan media online. Coba lihat TV-nya TV apa sih? TV One bukan, Metro TV bukan misalkan ya, atau TV apa? Coba kita cari berita yang serupa di media yang lain. Misalkan media online. Lah, kok ini ternyata corona ini bukan hanya cepat sekali membunuh ya, tapi juga ternyata mengancam. Kalau kemarin kan kita sempat dengar kalau corona itu yang paling membahayakan adalah ketika menerpa orang-orang yang sudah punya penyakit ya, khususnya teman-teman kita atau senior-senior kita yang usianya ya usia plus sudah punya penyakit. Tapi kan ternyata enggak gitu ya. Ternyata juga anak-anak. Ya. Ternyata juga anak. Nah, makanya kita cari perimbangan beritanya. Jadi kalau misalkan satu berita kita dapatkan di media online A, kita cari di media online B, adakah berita yang seperti itu? Mudah kok, misalkan tinggal aja masukkan ke Google. Pasti muncul berita-berita yang berasal dari media lain yang memiliki kredibilitas. Bukti bahwa media tersebut kredibel seperti apa? Kalau media online biasanya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi abaikan berita-berita lain yang tidak berasal dari media kredibel, kita cari sumber yang kredibel. Oke, ya. Seperti itu. Bagaimana ya. Alia? Sudah dapat dipahami Alia? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang tadi keempat penanya yang tadi kami berikan pulsa Rp25.000 per tiap penanya. Alhamdulillah. Oke. Karena kita biar adil, jadi kita bagi rata semuanya, dapat seperti itu. Oke, untuk closing statement terakhir, boleh saya minta closing statement dari Ibu Elia, kesimpulan dari hari ini, Ibu bagaimana? Dan nanti disusul oleh Pak Rudi. Oke ya. Alhamdulillah kita hari ini mungkin sudah membahas dari dua narasumber, saya sendiri dan juga teman saya, sahabat saya, adik saya, Pak Dudi. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk lebih bijak dalam merasa, gitu ya, itu kalau secara psikologisnya ya, mungkin merasakan apa dari kondisi COVID ini bukan mental lockdown, tapi bagaimana kita mental untuk bangkit. Dan bagaimana kita selektif hearing, selective thinking, selective feeling. Sehingga menjadi bijak untuk diri kita sendiri. Bahwa apapun yang terjadi, ini adalah bagian dari kehidupan yang akan dijalani. Dan apapun yang terjadi, hidup harus terus berjalan terus. Dan kita harus sehat secara mental ke depan. Daya adaptasi tingkatkan, berinovasi, terus berkreasi, dan menciptakan hal-hal yang baru yang bisa lebih positif dari sekedar mengeluh. Tapi bagaimana kita memberikan solusi. Oke, terima kasih. Oke. Betul, baik sekali Ibu, terima kasih atas tadi. Oke, selanjutnya dari Pak Dudi. Pak Dudi bolehkan memberikan closing statement untuk mengakhiri acara kita pada hari ini? Ya. Salah satu filsuf, William James, sekaligus juga seorang psikolog, dia pernah menulis bahwa penemuan terbesar di dalam generasi ini adalah pengetahuan. Dan manusia bisa mengubah pengetahuan itu dengan cara berpikir. Kemudian seorang filsuf lain juga dia pernah mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin terjadi hari ini ya dengan corona ini, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa peristiwa ini harus kita antisipasi dengan cara berpikir kita. Jangan sampai persepsi negatif mendahului takdir, karena itu adalah dosa. Ya. Terima kasih, itu saja dari saya ya sebagai statement terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kita pada hari ini dengan telah memberikan ilmunya kepada kita, telah bersharing session bersama kita.